Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsya Hanifah. Saya dari Fakultas MIPA dan Kesehatan, Program Studi D3 Keperawatan. Di sini saya menyelesaikan salah satu ujian tengah semester dari mata kuliah ilmu biomedik dengan judul Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi pada Pria dan Wanita. Nah, saya memilih judul ini dikarenakan judul ini menarik untuk saya bahas. Pada awal mulanya, saya akan menjelaskan tentang reproduksi pada pria. Nah, jadi secara anatomi, sistem reproduksi pria terdiri dari genitalia eksternal dan genitalia internal. Nah, genitalia eksternal terdiri dari penis dan skrotum. Sedangkan genitalia internal terdiri dari testis dan organ-organ penunjang fungsinya, seperti epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, glandula prostatica, dan glandula bulbouretralis. Baik, langsung saja kita bahas tentang genitalia eksternal pada pria. Nah, tadi genitalia eksternal pada pria itu ada penis dan skrotum. Penis berfungsi sebagai saluran yang menyalurkan sperma kepada vagina wanita, sedangkan skrotum berfungsi sebagai kantung kulit khusus yang melindungi testis dan epididymis dari cedera fisik. Nah, skrotum itu juga merupakan pengatur suhu pada testis. Lanjut ke genitalia internal. Pertama itu ada testis yang berfungsi sebagai penghasil sperma dan mengekskresikan hormon testosteron. Organ ini berbentuk ovoid dengan berjumlah 2 buah kanan dan kiri yang dibungkus oleh tunika albuginea, beratnya sekitar 10 sampai 14 gram, panjangnya 4 cm dan diameter anteroposterior kurang lebih dari 2,5 cm. Yang kedua ada epididymis, berfungsi sebagai tempat sekresi sperma dari testis, yaitu sebagai pematangan motilitas dan fertilitas sperma, menekatkan dan mengentalkan dan menyimpankan sperma. Yang ketiga ada ductus deferens, yang merupakan lanjutan dari ductus epididymis, yang berfungsi sebagai pembawa spermatozoa dari epididymis ke ductus ejaculatoris. Keempat, ada vesicula seminalis, yaitu organ yang berbentuk kantong bergelembung-gelembung yang menghasilkan cairan seminal. Yang kelima, ada ductus ejaculatoris, merupakan gabungan dari ductus deferens dan ductus excretorius vesicula seminalis menuju basis prostat yang akhirnya bermuara ke dalam coliculus seminalis pada dinding posterior lumen ureter. Yang keenam ada glandula prostatica, yang dimana berfungsi mengeluarkan cairan basah yang menetralkan sekresi vagina yang asam, memicu pembekuan semen untuk menjaga sperma tetap berada dalam vagina pada saat penis dikeluarkan. Yang ketujuh ada glandula bulbouretralis, yang berbentuk bulat dan berjumlah 2 buah, letaknya di dalam otot sphincter urethrae eksternum pada diafragma urogenital yang berfungsi untuk mengeluarkan mukus untuk pelumasan. Di sini ada hormon-hormon pada pria, yaitu ada hormon testosteron, ada hormon gonadotropin, ada hormon estrogen, dan hormon pertumbuhan. Spermatogenesis. Nah, spermatogenesis ini berasal dari kata sperma dan genesis yang artinya pembelahan. Nah, spermatogenesis itu adalah proses gametogenesis pada pria dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis. Nah, ada tahap-tahap spermatogenesis, yaitu ada spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan sperma. Ini bentuk dari spermatogenesis. Memasuki pembahasan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Sama halnya seperti sistem reproduksi laki-laki, pada anatomi
dan fisiologi sistem reproduksi pada wanita memiliki genitalia eksternal dan internal. Nah, genitalia eksternal itu terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, glandula vestibularis mayor, dan glandula vestibularis minor. Sedangkan genitalia internal terdiri dari vagina hymen, tuba uterina, uterus, dan ovarium. Mons pubis adalah penjulan berlemak di sebelah ventral, simfisis, dan daerah suprapubis. Labia mayora adalah merupakan organ yang terdiri atas dua lipatan yang memanjang berjalan ke kaudal dan dorsal dari mons pubis, dan keduanya menutup prima pudendi atau pudendal cleft. Labia minora adalah organ yang terdiri dari dua lipatan kulit kecil terletak di antara kedua labia mayora pada kedua sisi introitus vaginae. Jadi antara labia mayora labia minora itu sama-sama kulit, tapi bedanya labia minora ini terletak di dalam sesudah labia mayora gitu. Klitoris terletak dorsal dari komissura anterior labia mayora dan hampir keseluruhannya tertutup oleh labia minora. Nah, glandula vestibularis mayor sering disebut juga kelenjar Bartholini, merupakan kelenjar yang bentuknya bulat atau ovoid yang ada sepanjang dan terletak dorsal dari bulbus vestibul atau tertutup oleh bagian posterior bulbus vestibuli, dan glandula vestibularis minor mengeluarkan lendir ke dalam vestibulum vagina untuk melembabkan labia minora dan mayora serta vestibulum vagina. Nah, di sini ada gambar yang dimana mons pubis, klitoris, labia majora, labia minora, uretra, vagina, dan anus. Nah, jadi bisa dilihat antara perbedaan labia mayora dan labia minora. Di sini ada penjelasan lengkap tentang genitalis internal yang terdiri dari vagina. Secara anatomi, vagina merupakan organ yang berbentuk tabung dan membentuk sudut kurang lebih dari 60 derajat dengan bidang horizontal. Hymen, lipatan mukosa yang menutupi sebagian dari introitus vagina. Nah, yang ketiga ada tuba uteria, memiliki panjang masing-masing tuba kurang lebih dari 10 cm di bagian atas 4 dari uterus ke arah ovarium, yaitu pars uterin tubae, pars intramuralis, isthmus tubae, ampulla tubae, dan infundibulum tubae. Ada uterus, merupakan organ berongga dengan dinding muskular tebal terletak di dalam kavum pelvis minor antara vesika urinaria dan rektum. Yang kelima ada ovarium. Nah, ukuran ovarium tergantung umur dan stadium siklus menstruasi. Bentuk ovarium sebelum ovulasi adalah ovoid dengan permukaan licin dan berwarna merah muda keabu-abuan. Setelah berkali-kali mengalami ovulasi, maka permukaan ovarium tidak rata atau licin karena banyaknya jaringan parut dan warnanya berubah menjadi agak abu-abuan. Pada dewasa, ovarium berbentuk ovoid pipih dengan panjang kurang lebih 4 cm, lebarnya kurang lebih 2 cm, tebal kurang lebih dari 1 cm, dan beratnya kurang lebih 7 gram. Posisi ovarium tergantung pada posisi uterus karena keduanya dihubungkan oleh ligamen-ligamen. Ini ada gambar ovarium di sebelah penjelasan dari ovarium. Ovulasi pada wanita mempunyai siklus seksual normal 28 hari. Nah, oogenesis merupakan proses dari bentuk betina gametogenesis yang setara dengan jantan yakni spermatogenesis.
Nah, di oogenesis ada ovum, ada oosit primer, badan polar, penyakit pada sistem reproduksi pria dan wanita. Pada pria ada sifilis, yang dimana sifilis juga bisa disebut dengan raja singa. Nah, sifilis bisa terjadi karena aktivitas seksual dan juga bisa jadi karena transfusi darah. Bakteri yang menyebabkan sifilis adalah bakteri Reponema pallium. Yang kedua ada gonorrhea yang biasa juga disebut dengan kencing nanah. Penyebabnya adalah pola aktivitas seksual yang bebas dan menyimpang. Nah, yang ketiga ada hipogonadisme, adalah kondisi di mana testis pria tidak dapat memproduksi hormon testosteron yang cukup. Nah, pada wanita, kanker ovarium. Kanker ovarium itu biasanya terjadi pada wanita yang mengalami kista ovarium yang merupakan tumor jinak dan kecil yang ada di dalam rahim. Yang kedua ada kanker serviks, yang dimana penyakit pada sistem reproduksi wanita yang juga umum terjadi. Penyakit ini disebabkan karena adanya sel-sel abnormal yang tumbuh pada lapisan epitel serviks. Sel abnormal tersebut akan terus bertumbuh dengan ganas. Nah, jadi sebelum penyakit-penyakit ini datang, ada kalanya kita menjaga pola hidup, aktivitas yang baik, dan menjauhi kayak semacam minuman yang beralkohol gitu, tidak merokok, apalagi pada wanita. Sangat tidak saya sarankan pada wanita merokok, dikarenakan rokok itu dapat merusak sel-sel atau reproduksi pada wanita gitu. Jadi sangat berbahaya. Mungkin sekian itu dari saya. Lebih kurang penjelasan saya, apabila ada kesalahan dalam penutur kata, penjelasan, dan sikap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.